Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas salah satu keterampilan paling penting dalam kurikulum Merdeka, yaitu gimana caranya kita mengubah capaian pembelajaran atau CP yang kadang terasa umum banget menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang jauh lebih tajam dan praktis. Yuk kita langsung mulai saja perjalanan kita merancang pembelajaran yang lebih berdampak. Supaya lebih terstruktur, kita sudah siapkan peta perjalanannya nih. Ada 5 bagian. Kita mulai dari kenapanya dulu. Lalu kita kenalan sama konsep-konsep dasarnya. Setelah itu, kita masuk ke bagian inti, proses 3 langkahnya. Nggak lupa, kita lihat contoh praktisnya. Dan terakhir, kita bahas langkah selanjutnya setelah TP jadi. Sudah siap? Mari kita mulai dari bagian pertama. Oke, pertama-tama mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus repot-repot mengubah CP jadi TP? Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Proses ini bukan sekedar tugas administratif atau formalitas ya. Justru ini adalah langkah strategis kita untuk membuat peta belajar yang jauh lebih fokus, terukur, dan pastinya efektif untuk setiap siswa kita. Baik, sebelum kita lompat ke cara melakukannya, penting banget nih kita samakan dulu pemahaman kita tentang apa sih yang mau kita buat ini. Yuk, kita bedah dulu konsep dasar dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, apa itu tujuan pembelajaran? Gampangnya gini deh, anggap aja TP ini adalah janji yang kita berikan kepada murid-murid. Sebuah deskripsi yang jelas tentang apa yang akan mereka bisa lakukan setelah mengikuti pembelajaran kita. Dan ingat, ini bukan cuma soal pengetahuan atau hafalan loh, tapi mencakup 3 aspek lengkap. Pengetahuan, keterampilan yang bisa didemonstrasikan, dan juga sikap. Nah, ini bagian yang menarik. Setiap tujuan pembelajaran, mau kelihatannya serumit apapun, sebenarnya cuma dibangun dari 2 blok fondasi yang super simple. Kalau kita bisa mengidentifikasi 2 komponen ini, proses menyusun TP bakal jadi jauh lebih gampang. Dan inilah kedua blok fondasi itu, kompetensi dan lingkup materi. Biar gampang, anggap saja kompetensi itu adalah kata kerjanya. Apa yang siswa bisa lakukan? Contohnya, menganalisis, membuat, menyajikan. Sementara, lingkup materi adalah kata bendanya. Topik atau kontennya, misalnya ekosistem atau bangun ruang. Jadi formulanya sederhana, kompetensi ditambah lingkup materi jadilah sebuah tujuan pembelajaran. Oke, konsepnya sudah kita pegang ya. Sekarang saatnya kita kotorin tangan. Kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana sih cara mengubah paragraf CP yang luas itu menjadi kalimat-kalimat TP yang konkret? Tenang, ada 3 langkah mudah untuk melakukannya. Prosesnya itu, bayangin aja kayak kita lagi mau masak resep baru. Pertama, ada tahap analisis. Kita baca dan pahami dulu resepnya, yaitu paragraf CP, dengan teliti. Kedua, identifikasi. Kita siapkan bahan-bahannya. Kita pisahkan mana kompetensi dan mana lingkup materinya. Dan terakhir, perumusan. Kita racik bahan-bahan itu jadi satu hidangan lezat, yaitu kalimat TP yang siap disajikan. Jadi, kalau disederhanakan, prosesnya cuma itu. Kita bedah paragraf CP-nya, kita temukan mana kata kerja dan mana kata bendanya, lalu kita susun ulang menjadi satu kalimat tujuan pembelajaran yang operasional dan jelas. Simple kan? Nah, dari 3 langkah tadi, langkah pertama, analisis, ini adalah yang paling krusial. Di sini, kita nggak cuma baca, tapi kita berperan sebagai detektif. Kita cari kata kerja untuk tahu apa yang harus siswa bisa lakukan, kita petakan topik-topiknya untuk tahu apa yang mereka pelajari. Dan yang nggak kalah penting, jangan lupa untuk selalu sesuaikan dengan fase perkembangan siswa dan konteks sekolah kita masing-masing. Oke, kita sudah tahu cara menyusunnya. Tapi, gimana kita bisa yakin kalau TP yang kita buat itu bagus dan efektif? Nah, di bagian ini kita akan lihat checklistnya, kriteria sebuah TP yang baik, plus kita intip beberapa contoh praktisnya. Ada 3 tiang penyangga supaya TP kita kokoh. Pertama, harus spesifik. Nggak boleh ambigu atau punya banyak makna. Jadi kita dan siswa punya pemahaman yang sama. Kedua, terukur. Artinya kita bisa dengan jelas menilai apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Dan ketiga, operasional. Yang berarti kita bisa melihat langsung siswa mendemonstrasikan kemampuannya, bukan cuma kita duga-duga. Yuk kita lihat contoh konkretnya biar makin kebayang. Coba perhatikan baris pertama di tabel ini. Kita punya kompetensi memahami dan lingkup materinya nilai tempat. Tinggal kita gabungkan saja. Jadinya apa? Ya, peserta didik dapat memahami nilai tempat. Begitu juga untuk geometri. Kompetensi menganalisis kita sandingkan dengan materi bangun datar. Polanya selalu sama kan? Kompetensi plus materi jadi deh tujuan pembelajaran. Gampang banget. Oke, bayangkan sekarang di tangan Bapak dan Ibu sudah ada beberapa TP yang solid dan keren. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah ini, lalu apa? Apa langkah kita selanjutnya dalam merancang sebuah pembelajaran utuh?
Nah, TP-TP yang tadi kita buat itu ibaratnya kepingan-kepingan puzzle yang masih berserakan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kepingan puzzle itu menjadi sebuah gambar yang utuh. Inilah yang kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dengan mengurutkannya secara logis dari yang mudah ke yang sulit, kita menciptakan sebuah alur belajar yang runut dan jelas bagi siswa. Jadi, sekarang kita sama-sama tahu kalau mengubah CP menjadi TP itu bukanlah sekedar pekerjaan administratif, melainkan jantung dari desain pengalaman belajar yang bermakna. Sekarang, giliran Anda untuk mencoba. Buka lagi dokumen CP mata pelajaran Anda. Tantangannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi kompetensi mana yang akan Anda bedah pertama kali. Selamat merancang.